Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat bulan Januari ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sehingga kami ada sampai hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Maleakhi pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian. Sebab lihatlah hari itu datang menyala seperti tungku perapian, dan semua orang yang angkuh dan setiap orang yang berbuat kejahatan akan menjadi sekam. Dan hari yang datang itu akan membakar mereka. Yahweh Sebaot berfirman, hari itu tidak akan meninggalkan baik akar maupun cabangnya. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayapnya. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang. Dan kamu akan menginjak-injak orang-orang jahat, karena mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu pada hari yang sedang aku siapkan. Yahweh Sebaot berfirman. Kita perhatikan di sini bahwa Yahweh menegaskan ada dua perbedaan, yang orang-orang yang hidup di dalam kejahatan dan orang-orang yang hidup melakukan kehendak daripada Yahweh itu. Saudara, ditegaskan tadi, tetapi bagi kamu yang takut akan namaku. Jadi sekarang ini banyak orang takut terhadap virus, takut terhadap manusia, takut salaman, takut ketemu sama orang, selalu dihantui berbagai ketakutan. Ketakutan itu muncul dari pekerjaan iblis ketika manusia mengikuti perintah iblis memakan buah yang dilarang oleh Yahweh itu. Itulah awal daripada ketakutan itu. Jadi pada kesempatan ini saya akan jelaskan siapa yang perlu kita takutin. Temanya hari ini adalah hanya Yahweh yang perlu ditakuti. Sekali lagi, hanya Yahweh yang perlu ditakuti. Virus nggak perlu kau takutin, manusia nggak perlu kau takutin, iblis nggak perlu kau takutin. Yang perlu kau takutin hanya satu, Yahweh itu sendiri. Nah, saya akan pertegas kenapa Yahweh itu yang harus ditakuti. Dalam Matius 10 ayat 26-28 dikatakan, takutlah kepada Dia. Jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuhmu. Takutlah kepada Yahweh itu yang dapat membunuh baik tubuh fisikmu maupun rohanimu. Tetapi sekarang ini ada banyak manusia bukan takut kepada Yahweh, tapi takut kepada manusia, takut kepada penyakit. Ini salah alamat takutnya. Jadi, apa yang bukti bahwa apa bukti kalau takut kepada Yahweh? Nah, kalau betul-betul engkau takut kepada Yahweh, engkau memberi yang terbaik kepada Yahweh. Sekali lagi, engkau memberi yang terbaik kepada Yahweh, mempersembahkan yang terbaik kepada Yahweh. Seperti Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-3 dan ayat 12, bahwa Abraham punya anak satu-satunya, Ishak, anak yang tunggal, dipersembahkan di daerah Moria itu yang Yahweh perintahkan. Persembahkan anakmu itu kepadaku. Kenapa Abraham persembahkan? Dia lebih takut kepada Yahweh daripada menghargai anaknya. Tapi sekarang banyak orang lebih takut kebutuhan anak daripada bersekutu dengan Yahweh. Bangun pagi engkau bukan doa, bukan baca firman, tapi sibuk engkau cari uang. Karena apa? Engkau takut nanti anakmu tidak makan, tidak minum.
Engkau lebih takut nanti kalau aku terlambat buka warung, terlambat ke kantor, aku tidak ada pembeli kepadaku, aku nanti kena skor, kena hukuman. Engkau lebih takut kepada manusia daripada Yahweh. Bagaimana Yahweh memberkatimu? Karena engkau lebih mengutamakan manusia daripada Yahweh. Jadi seperti Abraham siap mempersembahkan anaknya karena dia benar-benar lebih takut kepada Yahweh daripada yang lain. Yang kedua, siap mati bagi Yahweh. Seperti Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 57 sampai 60. Bagaimana orang Farisi berkata, jangan lagi beritakan Injil. Kalau kau beritakan Injil, kami akan lempari engkau pakai batu. Stefanus tidak pernah memberhenti beritakan Injil, karena itulah dia dirajam. Dia lebih takut kepada Yahweh daripada rajaman batu. Ini hal yang sangat nyata. Jadi bukan teori, bukan hanya angan-angan, tapi dipraktekkan. Yang ketiga, kalau engkau benar-benar takut kepada Yahweh, mempersembahkan seluruh yang terbaik dalam dirimu. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4, bagaimana orang-orang yang Farisi mempersembahkan yang terbaik dari uangnya. Tetapi ada seorang janda, dia hanya ada 2 peser uangnya, dia persembahkan semuanya. Kenapa dia persembahkan? Dia takut kepada Yahweh, dia beri yang terbaik, apa yang ada padanya dia beri. Tetapi yang saya paling heran sekarang ini, ada banyak orang kalau jajan, membayar dengan mahal, beli pakaian mahal, bikin acara mahal, tapi ketika datang membawa persembahan kepada Yahweh, uang yang paling terkecil di dompetmu, itu yang kau kasih, itu satu penghinaan. Padahal napas hidupmu berasal daripada Yahweh. Tapi ketika engkau memberikan persembahan kepada Yahweh, engkau beri yang paling kecil. Sementara kalau ada di pesta, di adat, kau menyumbang berusaha yang terbesar supaya dipandang orang. Ini sangat keliru. Kau bukan memberi bukti bahwa engkau mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, engkau lebih takut kepada manusia daripada Yahweh. Dan apa untungnya kalau kita takut kepada Yahweh? Kalau kita takut kepada Yahweh, maka Yahweh pasti memberkati kita. Seperti janji Yahweh kepada Abraham tadi, aku memberkati engkau dan keturunanmu karena engkau sudah mempersembahkan anakmu yang tunggal itu. Jadi Yahweh limpahkan berkatnya kepada Abraham. Kita tahu turunan Abraham yaitu bangsa Israel sampai hari ini sumber berkat bagi banyak orang seluruh dunia. Semua ahli-ahli pengetahuan berasal dari orang Israel. Itu dibuktikan. Terus apalagi untungnya kita takut kepada Yahweh? Yang mandul punya anak. Seperti dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 17, ayat 20 sampai 21, bagaimana para bidan-bidan di Mesir diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh kalau ada perempuan Israel melahirkan anak laki-laki, tapi mereka harus membunuhnya. Tapi mereka tidak lakukan, mereka takut kepada Yahweh. Karena itulah Yahweh memberkati para bidan ini dan diberikan keturunan. Jadi kalau engkau mungkin saat ini belum punya anak, engkau perlu takut kepada Yahweh, engkau pasti punya anak. Percaya itu janji daripada Yahweh. Itu untungnya takut kepada Yahweh. Yang ketiga, apa untungnya kalau kita takut kepada Yahweh itu? Umur kita diberikan panjang. Dalam Amsal 10 ayat 27 yang dikatakan demikian, takut akan Yahweh memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan dipersingkat. Jadi orang yang takut kepada Yahweh itu pasti panjang umur. Kita lihat dalam Alkitab banyak contoh-contoh mereka yang takut kepada Yahweh diberikan umur panjang. Jadi jangan sampai kita ini takut sama manusia, takut sama virus, takut sama kebutuhan sehari-hari, umurmu pendek. Karena apa? Engkau bukan memberikan alamat yang pas. Kebutuhanmu, makan minummu, masalah penyakit itu bukan perlu engkau takuti, tapi yang perlu kau takutin adalah Yahweh itu sendiri. Karena sekarang ini alamat takut itu banyak difokuskan kepada dunia ini, kepada pekerjaan iblis, bukan takut kepada Yahweh. Kalau engkau betul-betul takut kepada Yahweh, pasti panjang umur.
Kita ingat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali. Karena dia takut kepada Yahweh, tidak ada terbakar satu helai rambutnya pun, diberikan umur panjang kepada mereka. Baik Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena taat berdoa, diberikan perlindungan oleh Yahweh itu. Jadi jangan takut hanya menghadapi ada virus baru, ada kejahatan baru, bermacam-macam sekarang ini ditakutin orang. Keliru, engkau harus bertobat, engkau harus balik, bahwa engkau perlu takut hanya kepada Yahweh, karena Dia memberikan umur panjang kepadamu. Bukan virus-virus itu menentukan umur panjangmu. Bukan keadaan kesehatan, kau pikir kau olahraga, aku mengatur makanku, itu jaminan umur panjang. Tidak mungkin. Yang mengatur umur manusia adalah Yahweh. Kalau engkau takut kepada Yahweh, pasti diberikan umur panjang. Yang berikutnya, keempat apa? Untungnya takut akan Yahweh, diberikan kepintaran. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut kepada Yahweh cerdas-cerdas orangnya. Ya, kita ingat Nuh, dia takut kepada Yahweh, maka dia bisa membuat bahtera, membuat kapal. Dia nggak pernah kuliah teknik, dia tidak pernah sekolah, tapi dia bisa karena dia takut kepada Yahweh. Jadi anak-anak sekarang, jangan engkau hanya sibuk belajar dan belajar, tapi tidak doa, tidak baca firman, pengetahuanmu hanya pas-pasan, tidak mungkin cerdas. Tapi jikalau engkau bangun pagi doa, baca firman, dan engkau renungkan, engkau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti engkau orang-orang cerdas. Jadi untung sekali kalau kita takut kepada Yahweh itu. Dan apalagi kalau kita takut kepada Yahweh, kita yaitu menjadi milik Yahweh itu. Malaki pasal 3 ayat 16-18. Hanya yang takut kepada Yahweh itu masuk dalam kerajaannya, milik kepunyaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, biarlah engkau hanya takut kepada Yahweh. Yahweh yang perlu ditakutin, bukan virus, bukan kebutuhan, bukan dosenmu, bukan gurumu, bukan setan-setan yang orang katakan berkeliaran, gak perlu kau takutin. Yang kau takutin hanya Yahweh itu. Jika engkau takut kepada Yahweh, maka lihat bagaimana Yahweh menjaga engkau, membungkus engkau, menopang hidupmu, memelihara hidupmu. Dia memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat. Dan juga biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, betul-betul kami hanya takut kepada Yahweh yang mengatur alam semesta ini, yang menentukan hidup kami. Bahkan umur kami Engkau yang penentunya, berkat pun Engkau penentunya. Oleh karena itu Bapa, ampuni kalau selama ini banyak anak-anak-Mu yang bukan takut kepada Engkau, salah alamat, takut kepada kebutuhan, takut kepada usaha tutup, takut di PHK. Tetapi mulai hari ini, biarlah anak-anak-Mu bertobat hanya takut kepada Yahweh yang menjamin, yang menjagai, menopang seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kuatkan hati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya takut akan Yahweh. Dan juga perlindungan-Mu terjadi bagi mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, studinya. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu semuanya. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Sembuhkan orang-orang sakit Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.